Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Srianti Rusni dari kelas PT01. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi yaitu Traveling Waves and Insulation Coordination. Gelombang berjalan dan koordinasi isolasi atau Traveling Waves and Insulation Coordination. Pengertian gelombang berjalan. Jadi, gelombang berjalan adalah gelombang yang sementara menimbulkan gangguan dan bergerak sepanjang jalur transmisi dengan kecepatan yang tetap. Jenis gelombang seperti itu terjadi untuk durasi yang singkat, untuk beberapa mikrodetik, tetapi menyebabkan banyak gangguan pada saluran transmisi. Gelombang berjalan memainkan peran utama dalam mengetahui tegangan dan arus di semua titik dalam sistem tenaga. Gelombang ini juga membantu dalam merancang isolator, peralatan pelindung, insulasi peralatan terminal, dan koordinasi secara keseluruhan. Beberapa gangguan pada jalur transmisi seperti pembukaan dan penutupan jalur yang terjadi tiba-tiba, hubung singkat atau kegagalan mengakibatkan terjadinya tegangan lebih atau arus lebih pada jalur tersebut, bahwa gangguan ini menyebar sebagai gelombang bepergian ke ujung garis atau pemutus hubung kerja seperti stasiun sub. Gangguan ini tersebar sebagai gangguan berjalan hingga akhir jalur transmisi. Biasanya gelombang ini berjalan merupakan gelombang dengan frekuensi yang tinggi. Prinsip kerjanya yaitu ketika saklar ditutup, induktansi L1 bertindak sebagai rangkaian terbuka dan C1 bertindak sebagai arus pendek. Pada saat yang sama, tegangan pada bagian berikutnya tidak dapat diisi karena tegangan pada kapasitor C1 adalah 0. Jadi, kecuali kapasitor C1 diisi ke beberapa nilai pengisian kapasitor C2 melalui L2 tidak mungkin dilakukan, yang jelas akan memakan waktu yang lama. Argumen yang sama berlaku untuk bagian ketiga, bagian keempat, dan seterusnya. Tegangan pada bagian tersebut meningkat secara bertahap. Peningkatan tegangan secara bertahap di atas konduktor transmisi dapat dianggap seolah-olah gelombang tegangan berjalan dari satu ujung ke ujung yang lainnya. Dan pengisian tegangan secara bertahap disebabkan oleh gelombang-gelombang yang terkait. Klasifikasi gelombang atau traveling waves. Gelombang berjalan dicirikan sebagai 4 spesifikasi yang diilustrasikan pada gambar berikut ini, yang di samping ini. Ada puncak atau crash, yang ini adalah kemampuan maksimum gelombang yang ditetapkan dalam kilovolt atau kiloampere. Depan atau front, yang ini adalah bagian dari gelombang sebelum puncak dan dinyatakan dalam waktu dari awal gelombang ke nilai puncak dalam milidetik atau second. Tail atau ekor, ini adalah ekor gelombang adalah bagian di luar puncak. Ini dinyatakan dalam waktu dari awal gelombang ke titik di mana gelombang telah berkurang hingga 50% dari nilai puncaknya. Kemudian polaritas. Polaritas adalah tegangan dan nilai puncak. Gelombang positif 500 kV puncak 1 second depan dan 25 second ekor disesuaikan sebagai lebih dari 500 1,025 0. Pengertian koordinasi isolasi atau insulation coordination. Koordinasi isolasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara daya isolasi alat-alat dan sirkuit liquid di satu pihak dan karakteristik alat-alat pelindungnya di pihak yang lainnya, sehingga isolasi tersebut terlindung dari bahaya-bahaya tegangan lebih secara ekonomis. Tujuan dari koordinasi isolasi ada dua, yaitu perlindungan terhadap peralatan dan yang kedua itu ada penghematan atau ekonomi.
Oleh karena perlindungan bertujuan ekonomi pula, maka kedua tujuan tersebut disatukan menjadi satu tujuan, yaitu ekonomi. Hal ini berlaku untuk semua masalah dalam bidang perlindungan. Dalam hal koordinasi isolasi, yang dituju adalah sebuah sistem tenaga listrik yang bagian-bagiannya masing-masing dan satu sama lain mempunyai daya isolasi yang diatur sedemikian rupa sehingga dalam setiap kondisi operasi, kualitas pelayanan atau penyediaan dicapai dengan biaya seminimum mungkin. Biaya peralatan yang dimaksud terdiri dari biaya pertama, itu peralatan first cost, biaya kerusakan, biaya pelayanan berhenti atau outcase, biaya penurunan dan penaikan kualitas pelayanan. Karakteristik koordinasi isolasi atau insulation coordination. Yang pertama yaitu adalah dalam hal kemampuan isolasi untuk menghadapi surga hubung atau surga petir maka yang berperan adalah kemampuan isolasi terhadap kenaikan tegangan yang dikenakan padanya. Dalam pengoperasian normal, isolasi peralatan sistem tenaga ditentukan sesuai dengan tegangan kerja atau kelas tegangan di mana peralatan itu beroperasi. Yang ketiga ada pengaman petir dan surga hubung memerlukan penetapan dari level tegangan yang disebut dengan level tegangan shunt, yaitu perangkat pengaman seperti arrestor. Yang selanjutnya adalah batas ketahanan impuls petir yang disebut sebagai basic impulse level atau BIL adalah ketentuan untuk setiap sistem tegangan nominal dari berbagai peralatan. Kemudian semua peralatan dan komponen-komponennya harus mempunyai BIL di atas level sistem proteksi sesuai margin. Nilai batas ini biasanya ditentukan berdasarkan isolasi udara dengan metode statistik. Yang terakhir adalah untuk peralatan yang bukan isolasi seperti trafo isolasi, batas margin yang ditetapkan berdasarkan metode konvensional. Prinsip dasar koordinasi isolasi atau insulation coordination. Rasionalisasi dari isolasi suatu sistem dan implementasi daripada koordinasinya ikut prinsip-prinsip tertentu yang di dalam prakteknya berupa aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama ada arrestor petir atau lightning arrestor dipakai sebagai alat pelindung pokok. Yang kedua, tegangan sistem mempunyai 3 harga, yaitu tegangan nominal, tegangan dasar, dan tegangan maksimum. Selanjutnya ada 2 macam sistem. Yang netralnya diisolasikan atau isolate neutral system, kemudian ada yang dibumikan secara efektif atau effectively grounded system. Pada kedua sistem ini, tegangan transmisi maksimum dapat mencapai 105% dari tegangan dasar. Kemudian ada tegangan dasar atau rating. Pada arrestor, tegangan maksimum frekuensi rendah 50 C/S, di mana arrestor tersebut bekerja dengan baik. Pada sistem terisolasi, arrestor harus mempunyai tegangan dasar maksimum tidak melebihi dari dasar penuh dan atau arrestor 100%. Pada sistem yang dibumikan, tegangan dasar maksimum daripada arrestor dapat diturunkan menjadi 80% dari tegangan sistem maksimum. Cara lain aplikasi khusus memungkinkan pemakaian arrestor 75-80%. Dalam penentuan isolasi trafo dipakai isolasi yang dikurangi reduced insulation, yaitu tingkat isolasi yang ditetapkan dalam standar. Baiklah, itulah presentasi saya kali ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah gelombang berjalan adalah gelombang sementara yang menimbulkan gangguan dan bergerak sepanjang saluran transmisi dengan kecepatan tetap. Kemudian selanjutnya ada koordinasi isolasi, yaitu korelasi antara daya isolasi alat-alat dan rangkaian listrik dengan karakteristik alat-alat pelindung sehingga isolasi terlindungi dari bahaya tegangan lebih secara ekonomis. Sekian presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan
disertakan di komentar. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.